litotomi, kemudian ibunya bokongnya di pinggir mejagin ya. Jadi mejagin itu kan bawahnya itu kan bisa ada lubangnya untuk pantat itu kan. Nah itu kemudian ada sandaran untuk kaki posisi litotomi. Nah, posisinya ibunya seperti itu. Jadi tolong bacakan dulu di situ langkah-langkahnya. Sapa klien Burana untuk mengenalkan diri Anda dan tanyakan tujuan kedatangannya. Nah, seperti biasa, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Kalau misalnya sama suaminya, saya Bidan Ratih Mega yang akan membantu Ibu. Kalau boleh tahu Ibu di sini alasan kunjungannya apa? Kemudian berikan informasi umum tentang keluarga berencana. Nah, di sini kalau misalkan ibunya menjawab, iya Bu, saya mau KB. Nah, berikan informasi umum tentang keluarga berencana, bahwa kontrasepsi itu ada kontrasepsi sederhana, ada kontrasepsi modern. Kontrasepsi sederhana bisa berupa kondom, kemudian diafragma, suhu basal, kalender, kemudian coitus interruptus dan lain-lain. Untuk KB modern ada dibagi menjadi dua Bu, ada yang hormonal dan non hormonal. Kalau hormonal ada pil, suntik, implan dan IUD. Kalau non hormonal ada IUD dan ditambah kontrasepsi mantap. Kemudian selanjutnya Berikan informasi tentang jenis kontrasepsi yang tersedia dan keuntungan keterbatasan dari masing-masing jenis kontrasepsi, termasuk perbedaan antara kontak dan metode reversible. Tunjukkan di mana dan bagaimana alkon tersebut digunakan. Jelaskan bagaimana cara kerja alkon tersebut. Jelaskan kemungkinan efek samping dan masalah kesehatan lain yang mungkin akan dialami. Jelaskan efek samping yang umumnya sering dialami oleh klien. Kemudian jelaskan apa yang bisa diperoleh dari kunjungannya. Ya, kemudian lanjut. Berikan jaminan akan kerahasiaan yang diperoleh klien. Nah, Ibu nanti kalau misalkan melakukan kontrasepsi apapun, ini akan saya jaga kerahasiaannya, karena kita memang akan menjaga privasi Ibu. Kemudian selanjutnya Kumpulkan data-data pribadi klien, nama, alamat, dan sebagainya. ya, sebelum melakukan tindakan kita menanyakan anamnesis dulu. Ibu namanya siapa, alamat, biodata dan lain-lain. Kemudian Tanyakan tujuan reproduksi KB yang diinginkan. Apakah klien ingin mengatur jarak kelahiran atau ingin membatasi jumlah anaknya? Bu, ini kalau boleh tahu KB-nya tujuannya seperti apa? Ibu ingin tidak punya anak lagi, atau ibu ingin menjarak antara anak yang satu dengan anak yang lain? Kemudian selanjutnya Tanyakan agama, kepercayaan yang dianut klien yang kemungkinan menentang penggunaan salah satu metode KB. Nah, kalau boleh tahu juga, ada nggak di ajaran agama Ibu atau budaya Ibu yang melarang menggunakan kontrasepsi tertentu? Selanjutnya Diskusikan kebutuhan, pertimbangan, dan kekhawatiran klien dengan sikap yang simpatik. ya, kalau misalkan beliaunya memberikan alasan ada agama atau budaya yang menentang KB, berikan konseling. Kemudian Bantulah klien untuk memilih metode yang tepat. nah, ini Ibu kita anggap dia sudah memilih metode IUD. Itu Jelaskan kemungkinan efek samping AKDR CUT 380A sampai benar-benar dimengerti oleh klien. Nah, Ibu, ini memang ada beberapa efek samping dari penggunaan IUD. Misalkan nanti Ibu yang haidnya biasanya sedikit, darahnya akan lebih banyak, atau Ibu mensnya agak lebih panjang daripada biasanya. Kemudian mungkin juga terjadi keputihan, atau mungkin biasanya Ibu yang tidak mengalami dilepen atau dysmenorrhea nanti mungkin akan sedikit mengalami dysmenorrhea. Tapi hal tersebut tidak semua terjadi pada setiap orang yang menggunakan IUD. Ada yang juga baik-baik saja tanpa efek samping. Kemudian selanjutnya Lakukan seleksi klien anamnesis secara cermat untuk memastikan tidak adanya masalah kesehatan untuk menggunakan AKDR. Nah, ini ada lanjutannya bahwa Riwayat kesehatan reproduksi, tanggal haid terakhir, lama haid, dan pola perdarahan haid.
Kemudian paritas dan riwayat persalinan yang terakhir. Kemudian riwayat kehamilan ektopik, nyeri yang hebat setiap haid. Kemudian anemia yang berat HB kurang dari 9 gram persen atau hematokrit kurang dari 30. Riwayat infeksi sistem genitalia ISG, penyakit menular seksual PMS atau infeksi panggul, berganti-ganti pasangan, resiko ISG tinggi, dan kanker serviks. Jelaskan bahwa perlu dilakukan pemeriksaan fisik dan panggul, dan jelaskan apa yang akan dilakukan dan persilakan klien untuk mengajukan pertanyaan. Nah, Ibu sebelumnya karena Ibu sudah memilih IUD akan saya periksa apakah Ibu boleh menggunakan IUD. Pertama, tanya haid terakhirnya, karena kan saya sudah bilang lebih baik kalau misalkan pakai IUD adalah pada hari ke-5 sampai hari ke-7 haid. Kenapa? Karena kalau misalkan hari ke-1 sampai hari ke-4 darahnya kan masih banyak. Nah, itu tidak bagus dipasang IUD. Nanti IUD-nya bisa resiko besar untuk lepas karena darahnya banyak. Dan kalau misalkan darah haidnya masih banyak kan kita juga memasangnya agak seperti tidak begitu higienis ya, karena ada darahnya banyak. Nah, hari ke-5 itu kan darah haid sudah mulai sedikit, dan alasan yang kedua memastikan bahwa ibu tersebut tidak hamil karena waktu itu haid, itu yang pertama. Terus yang kedua apakah pernah mengalami perdarahan yang tidak diketahui sebabnya, apakah ibu sebelumnya memang sudah mengalami keputihan, apakah ibu punya penyakit IMS, HIV dan sebagainya tadi yang disebutkan ya. Kemudian apakah ada tumor pada genitalia dan sebagainya. Nah, setelah ada penjelasan tersebut, apakah ibu sudah jelas? Apakah ada pertanyaan seperti itu ya? Kemudian kita periksa tadi, misalkan HB-nya kan nggak boleh kurang dari 9 atau hematokrit. Kita periksa lab HB, kan sekarang sudah ada lab HB seperti yang kita periksa GDA, kolesterol, asam urat itu kan sudah ada. Kita periksa lab HB, kalau lebih dari 9 berarti dia boleh menggunakan IUD. Jadi kita jelaskan, nah ibu setelah melakukan anamnese ternyata ibu tidak mempunyai riwayat perdarahan, kehamilan ektopik dan lain sebagainya tadi, sehingga ibu bisa dipasang IUD. Tapi masih ada pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan dalam dan pemeriksaan panggul. Selanjutnya pemeriksaan panggul, pastikan kalian sudah mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan menggunakan sabun dan air. Kemudian cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun keringkan dengan kain bersih. Ya, ibu ini akan saya periksa. Ibu mohon ke kamar mandi untuk kencing atau BAK, buang air kencing. Kemudian bersihkan alat kemaluan ibu dengan sabun sampai dibilas sampai bersih. Nah, ibunya ke kamar mandi, kita melakukan cuci tangan. Terus selanjutnya setelah cuci tangan, bantu klien untuk naik ke meja pemeriksaan. Ya, ibu ini saya bantu ya naik ke meja pemeriksaan. Ya, setelah itu posisikan dia ditotomi. Kemudian Palpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, benjolan atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Nah, ini kita periksa seperti ini. Suprapubik kan di atasnya pubis. Jadi kita tekan, kita lihat reaksinya ibunya, apakah dia menyeringai, artinya dia ada nyeri. Berarti kita tekan seperti ini. Setelah itu kenakan kain penutup pada klien untuk pemeriksaan panggul. nah, kain penutup itu selimut ya. Permisi ya ibu. Nah, kita tutup. Setelah itu Atur arah sumber cahaya untuk melihat serviks. atur sumber cahaya. Ya, sekarang sudah diatur ya. Terus Pakai sarung tangan DDT. nah, sebelum pakai sarung tangan saya sebutkan alat-alatnya ya. Ini di bawah dulu. Nah, ini yang kurang adalah pom untuk cuci pulsa hijin, betadine, bengkok. Tangan ini adalah sarung tangan
steril ya, lebih baik pakai yang steril. Kemudian nah ini alatnya namanya, waduh spekulumnya kurang satu saja ya, nggak lihat lagi. Spekulumnya kurang satu, nggak apa-apa, ini harus dua ya, nanti kalau uhab harus disediakan dua ya. Jadi ini spekulumnya harus dua. Nah saya itu lebih enak itu kalau dijajah di sini pakai kain stand. Spekulumnya ini dua. Kemudian kalau untuk memasang IUD hanya butuh ini tampon tang, kemudian sonde, kemudian tenakulum, kemudian gunting IUD ya. Nah ini harusnya pakai yang nanti Pak Adam kalau uhab pakai yang lurus saja, yang ringtang tapi yang lurus. Ini kan yang lengkung ya. Ini boleh waktu pemasangan juga boleh. Hanya kalau untuk membantu. Ini sebagai cadangan ya. Ini punyanya implan. Nah ini nanti untuk pelepasan. Ini kalau kalian ujian uhab pemasangan kalian harus menyediakan ini dulu. Ini nggak usah dulu ya. Nah ini untuk pemasangan. Kemudian yang jelas pasti ditambah IUD-nya. Ini IUD yang CUT 380A. Yang Novate lebih bagus lagi, ini yang biasa. Ini ada kain steril. Nah terus selanjutnya Atur penempatan peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam wadah steril DBP. Lakukan inspeksi pada kedua eksternal. lakukan inspeksi. Tadi kan pakai sarung tangan ya. Nah, saya pakai sarung tangan ini aja. Nah lanjut, inspeksinya apa saja? Palpasi kelenjar skene dan bertol ini amati ada nyeri atau budu pada vagina. Nah, yang pertama kalian inspeksi genitalia eksternalnya, apakah ada keputihan, apakah ada lesi, apakah ada benjolan, apakah ada ciri-ciri IMS seperti sifilis gitu kan, ada beruntul-beruntul di sini ya seperti kembang kol atau yang lain ya. Kita inspeksi dulu. Setelah itu kita palpasi kelenjar skin sama kelenjar Bartholin. Ini kok gini? Masalah ini. Terus nanti masukkannya IUD-nya gimana kalau ini gini? Kalau genitalia secara inspeksi, seterusnya secara palpasi. Kita pegang ini kelenjar skin, kita palpasi sampai ke bawah. Ini kelenjar Bartholin. Jadi ini kelenjar skin, bawahnya adalah kelenjar Bartholin kiri dan kanan. Apakah ada benjolan? Kemudian selanjutnya Masukkan spekulum vagina. nah, kemudian masukkan spekulum vagina. Ini hanya untuk memeriksa ya. Jadi masukkan spekulum vagina, kalian tahu ya caranya. Jempolnya di sini. Ini menjepit. Kemudian kalian boleh pakai tangan kiri di perineum seperti ini, kemudian diputar, atau kalian boleh dengan membuka labianya. Putar, kemudian kita buka. Nah, karena ini hanya untuk memeriksa, tidak perlu dikunci. Kita hanya memeriksa apakah di dalam genitalia internalnya ada keputihan, ada erosi, ada benjolan ya, atau ada perdarahan. Kita lihat. Setelah tidak ada, kemudian kita keluarkan sama ya posisinya, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Nah, ibu tarik nafas ya, agak tidak nyaman. Terus habis itu ini diletakkan kembali di sini, tapi maksudnya tidak menyentuh peralatan Alat yang lain. lain
Ya, atau kalau misalkan kalian punya dua, ini boleh ditaruh di bengkok. Ya, selanjutnya. Lakukan pemeriksaan di manual. Pastikan gerakan cervix bebas. Tentukan besar dan posisi uterus. Nah, ini Bu, saya periksa dalam ya Bu, seperti periksa dalam di manual itu kita masukkan. Kemudian tangan kiri seperti biasa di atas simfisis ya, di atas fundus. Kemudian kita goyangkan torsionya. Apakah gerakan torsio bebas? Artinya kalau gerakan torsio bebas di kanan kirinya atas bawahnya tidak ada benjolan atau tidak ada tumor. Setelah itu apakah ada torsionya ini halus atau berdungkul-dungkul? Karena kalau misalkan berdungkul-dungkul sebenarnya secara inspeksi yang tadi kita lihat itu sudah bisa kelihatan. Kalau torsio berdungkul-dungkul ini artinya mungkin dia ada penyakit sifilis atau kanker serviks. Terus habis gitu kita tentukan apakah ada pembesaran uterus. Kalau ada pembesaran uterus berarti curiga adanya kehamilan. Kalau misalkan uterusnya normal berarti tidak hamil. Nah, selanjutnya kita tentukan posisi uterus itu ante atau fleksi. Kalian sudah pernah VT? Sudah. Bisa nggak merasakan posisi ante fleksi? Bisa merasakan torsio? Belum. Nah, sebenarnya kalau kalian ini ya dengan bertambahnya pengalaman yang kita periksa tadi, yang saya sebutkan tadi itu sangat bisa kita rasakan. Mulai pertama kita ke sini ke torsio, kita goyang-goyangkan, itu kerasa apakah dia gerakannya bebas atau tidak. Kemudian kita periksa apakah dia licin atau dungkul-dungkul atau ada benjolan. Setelah itu kita ke sini, ke arah sini untuk mengetahui besarnya uterus, apakah dia normal atau tidak. Setelah itu kok bisa Bu tahu dia ante atau retro? Itu kerasa banget kalau misalkan kita sudah masuk sini, kita pegang daerah yang fornix posteriornya yang mengarah ke uterus, kan ini torsio, kemudian ini serviks mengarah terus atasnya kan uterus. Itu kerasa banget kalau misalkan dia ante itu agak melengkung ke atas. Kalau dia retro dia agak melengkung ke bawah. Jadi 4 poin itu yang harus diperiksa waktu pemeriksaan dalam. Nah, setelah pemeriksaan dalam lanjutannya adalah pemeriksaan retrovaginal ya. Nah, kalau misalkan kalian curiga di adnexa itu ada pembesaran, saya kok kurang mantap ya dengan pemeriksaan dalam, saya ada curiga sesuatu. Nah, periksa retrovaginal artinya apa? Vagina dengan rektal. Jadi satu tangan di vagina, satu tangan di Anus. rektal atau di anus. Nah, di situ kita bisa merasakan apakah ada benjolan cavum Douglas. Artinya di antara rektum sama vagina ini adakah tumor cavum Douglas? Kalau kalian agak ragu dari pemeriksaan CT. Kemudian selanjutnya Luka dan bersihkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%. saya lubang saluran tangan, Terbalik dan rendam dalam klorin. kemudian kita rendam ke dalam klorin. Mana tuh? Ini dalam klorin ya. Setelah itu kita siapkan ini ya. Nah, untuk pemasangan itu di checklist itu sudah dikasih tahu langkah-langkahnya. Harus di tempat datar dan keras. Kemudian kalian buka plastiknya sebagian. Kalian buka plastik ini sebagian, artinya separuh ya. Nah, dan pastikan dari tengah ke sini ini masih steril. Kalau yang ini boleh kita pegang karena ini tidak masuk ke dalam vagina ya. Kemudian ini yang namanya pendorong. Ini yang namanya inserter. Ini yang namanya leher atau leher biru. Ini yang IUD-nya. Dan di IUD ini sudah ada benang di dalamnya ya. Ini IUD-T, ada benang di dalam inserter.
Ini inserter, ini leher biru, ini pendorong. Nah, pendorong ini tadi kan di luar. Kita masukkan pendorongnya ke dalam inserter. Makanya harus di tempat yang datar dan harusnya nggak ada ini ya. Nah, setelah pendorong masuk ke sini, ke tabung inserter. Nah, habis gitu kita apa istilahnya memasukkan lengan IUD-nya. Nah, lengan IUD kita tempel dulu ya. Nah, kemudian oh ini ya masih ada proses lanjutkan ya. Ya, ya, lanjutkan dulu deh, saya lupa. Jelaskan proses pemasangan AKDR dan apa yang klien rasakan pada saat proses pemasangan dan setelah pemasangan, dan persilahkan klien untuk mengajukan pertanyaan. Nah, Bu, ini nanti setelah saya periksa ternyata Ibu boleh menggunakan IUD. Nah, IUD nanti dimasukkan ke dalam rahim Ibu dan nanti menggunakan alat yang namanya spekulum. Nanti Ibu akan merasakan ketidaknyamanan sedikit. Ibu tenang saja, rileks dan tarik nafas. Kemudian Masukkan lengan AKDR CUC 380A di dalam kemasan sterilnya. Buka sebagian plastik Nah, ini tadi ya. dan lipat ke belakang. Kemudian masukkan pendorong ke dalam masukkan tabung pendorong. injector tanpa menyentuh benda tidak steril. Letakkan kemasan pada tempat yang datar. Selipkan karton pengukur di bawah lengan AKDR. Nah, karton pengukur itu ini, makanya ini dulu kalau dulu kan ada ininya, ukurannya ya. Jadi nanti waktu apa itu namanya si sonde sudah memeriksa berapa panjangnya uterus, kita tinggal menentukan berapa. Kalau misalkan di sini 7, ya di sini ada angka 7. Nah, caranya biasanya kalau kalian itu bingung ya, kita masukkan dulu lengan IUD-nya, kita tekan, kemudian kita dorong. Nah, kita tekan ujungnya, kita dorong sampai dia melengkung. Baru setelah melengkung, kita tarik tabung inserter, kita tukik sampai lengannya masuk. Nah, seperti ini ya. Kemudian biasanya nanti kira-kira yang normal atau kebanyakan itu adalah sepanjang 7 cm kedalaman uterus. Kita pasang leher birunya di 7 cm. Nah, 7 cm sudah pas toh. Nah, baru lengan birunya ini kita tekan, inserternya yang kita tarik ulur. Kita dorong atau kita majukan. Nah, ini kan angka 0, berarti harus kita luruskan angka 0. Ini tabung inserternya yang kita tekan dan ini maju mundur. Biasanya kalau kalian blank, kalian itu akan gini loh. Ini biasanya anak-anak itu kalau mahasiswa lupa caranya. Gini dimaju-majukan. Tadi kan seperti ini toh yang awal. Awal tadi kan dia maju seperti ini. Leher birunya seperti ini, nanti dimundurkan. Habis dimundurkan loh kok nggak pas, ini dimajukan lagi ya, itu salah. Jadi itu tadi ya caranya. Ini lengan birunya diangkat sesuai kedalaman uterus, ini kita ketekan, baru inserternya yang dimaju mundurkan. Paham ya? Ya, setelah itu Setelah lengan melipat sampai menyentuh tabung injector, tarik tabung injector dari bawah lipatan lengan. Kemudian angkat sedikit tabung injector, dorong dan putar untuk memasukkan lengan AKDR yang sudah melipat tersebut dalam tabung injector. Kemudian prosedur pemasangan AKDR, pakai sarung tangan DTT yang baru. Nah, ini sebenarnya kalau yang seharusnya setelah separuh ini kita buka semua. Setelah selesai kita buka semua ya. Kemudian baru kita pakai sarung tangan yang baru. Selanjutnya pasang spekulum vagina untuk melihat servis. Selanjutnya Usap vagina dan servis dalam larutan antiseptik 2-3 kali. ini pakai spekulum yang baru ya. Kalau punya 2, cuman yang ini kebesaran. Masuk.
Nah, ini baru karena kita mau masang, ini baru dikunci. Kalau yang tadi nggak usah dikunci. Nah, setelah kita kunci, selanjutnya Jepit servis dengan tenakulum secara hati-hati kaki pertama. tadi kita bersihkan dulu porsionya, ya kan? Pakai antiseptik atau tadi. Memutar searah jarum jam sebanyak 2 atau 3 kali ya. Kalau 2 kali sudah bersih, 2 kali boleh. Nah, setelah itu baru kita jepit servis pakai tenakulum pada takik pertama. Ini kan takiknya 1, 2, 3, 4. Takik pertama ya cukup seperti ini ya. Kemudian kita jepit porsio atau serviknya itu di jam 11 atau jam 1. Kenapa Bu kok jam 11 dan jam 1 serta takik pertama? Karena jam 11 atau jam 1 itu yang pembuluhnya sedikit dan sarafnya sedikit, sehingga akan sedikit nyeri dan sedikit keluar perdarahan. Kenapa takik pertama? Itu tadi agar menghindari terlalu dalam terjadinya takikan, biar tidak terlalu banyak perdarahan. Jadi seperti ini kita takik pada jam 11. Wong ini serviknya ya. Nah, kita takik pada jam 11. Setelah itu Masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh. masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh atau no touch teknik. Nah, ini kita pegang si tenakulumnya. Kemudian ini kita masukkan. Nah, kalau misalkan tadi waktu kita meriksa uterus dia ante, berarti arahnya seperti ini sondenya. Tapi kalau tadi kita meriksa uterus dia posisinya retro, berarti seperti ini ya. Dan no touch teknik, nggak boleh bersuara, nggak boleh. Biasanya kan kalian gitu ya kalau tremor ya. Nah, itu on. Nah, setelah masuk sampai ada tahanan, itu artinya sampai fundus. Kemudian kita keluarkan. Setelah kita keluarkan, kan kita lihat dia kan ada lendir atau masih ada darah haidnya. Kita lihat seberapa panjang uterusnya. Biasanya rata-rata 7 cm. Nanti di sini ada kelihatan sekali mana yang basah, mana yang kering. Setelah itu Kemudian tentukan posisi dan kedalaman kafum uteri dan keluarkan sulit. terus Ukuran kedalaman kafum uteri pada tabung insenter yang masih berada di dalam kemasan stadiumnya dengan menggeser leher biru pada tabung insenter. Kemudian buka seluruh plastik penutup dan kemasan. nah, itu tadi kan kita tadi sudah pasang di angka 7 dan ternyata betul 7. Tapi kalau ternyata 8, ya berarti kita atur ulang ya. Kalau tadinya ternyata benar 7, ya sudah kita buka plastiknya, kita angkat. Terus setelah itu masukkan Angkat tabung ADR dari kemasan itu. ya. Sudah kita angkat, kita pegang seperti ini arahnya ya. Kita masukkan sama dengan tadi sonde no touch teknik ke dalam porsio dan ke dalam uterus. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa lihat di atasnya. Tenakulum kita ini juga diperhatikan tangan yang sini. Tenakulum kita pegang, pendorong kita pegang. Kemudian setelah masuk sampai fundus, kan pasti ada tahanan, kita masukkan sampai fundus. Ketika ada tahanan, tabung inserter kita tarik ke sini. Lepas IUD-nya? Belum. Hah? Kurang ke sini Bu. Itu di itunya Bu. Oh, ini ketarik ya tadi. Nah, kalau di rahim asli enggak. Nah, ya, jadi setelah kita tabung inserternya tadi kan yang depan menjepit lengannya. Setelah kita dorong sampai ini pangkal pendorong, lengannya akan lepas.
setelah lengan lepas, kita tarik inserternya. Nah ini kan kemudian kita lepas pendorongnya, kemudian kita gunting benang IUD-nya. Ini enggak saya gunting beneran ya, kita gunting benang IUD-nya karena buat kalian nanti latihan. 3-4 cm di depan serviks atau porsium. Nah setelah dia digunting baru kita lepas. Nah nanti sisa benangnya pasti akan ada di dalam inserter ini ya. Kalau digunting beneran, sisa benangnya ada di sini. Kemudian kita taruh di dalam klorin atau di dalam bengkok. Nah setelah itu baru kita lepas tenakulum. Gunanya apa sih Bu kita masang tenakulum? Agar saat tadi kita memasukkan IUD, tenakulum kan ditarik seperti ini, agar posisinya si uterus yang tadinya ante atau retro agak sedikit lurus, sehingga kita akan mudah memasukkan IUD-nya seperti itu ya. Jadi nanti di dalam uterus posisinya IUD seperti ini, pas di fundus ya. Nah setelah itu kita langkah lanjutannya adalah membersihkan lagi ya. Membersihkan lagi, memasang. Setelah itu periksa serviks. Apakah ada perdarahan tadi kan, bekasnya tenakulum. Kemudian tadi kita kalau misalkan ada perdarahan yang bekasnya tenakulum itu kita dab 2 atau 30-60 detik. 30-60 detik. Kalau sudah 30-60 detik kita lepaskan dabnya. Kemudian kita lepaskan spekulum dengan hati-hati. Tarik nafas ya Ibu. Nah setelah itu Rendam larutan klorin. Semua peralatan baru direndam ke larutan Klorin selama 10 menit. Kemudian buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi. Kasih sarung tangan sekali pakai ke tempat yang suci. Nah nanti setelah habis haid Ibu harus memeriksa benangnya. Caranya memeriksa benang yaitu dengan jongkok atau kaki diangkat ke atas, masukkan 2 tangan ke dalam vagina yang sebelumnya dicuci tangan dulu. Kemudian periksa atau raba apakah benangnya masih ada atau tidak. Kalau benangnya ada berarti artinya IUD-nya masih pada posisi yang baik. Tapi kalau benangnya tidak teraba, Ibu lebih baik periksa. Kemudian pastikan bahwa IUD ini bisa digunakan selama 5 tahun. Kalau Novate yang CUT 30 ini bisa sampai 10 tahun. Kemudian Ibu nanti kalau misalkan ada efek samping seperti dismenore hebat, kemudian perdarahan, IUD-nya lepas, atau keputihan yang enggak normal sampai gatal, berbau dan yang lain-lain, Ibu segera periksa ke sini. Kemudian nanti melakukan kunjungan ulang ya Bu, seminggu setelah pemasangan, kemudian 3 bulan, kemudian setiap 6 bulan sampai nanti Ibu ingin lepas IUD. Kemudian Ibu boleh melakukan hubungan seksual setelah 1 minggu. Kenapa Bu? Karena kan setelah memasang ini kan masih nggak nyaman, jadi tunggu dulu sampai 1 minggu agar IUD-nya juga lebih efektif, seperti itu ya. Kemudian ada yang ditanyakan Ibu, nah seperti itu. Selesai, kita lanjut ke pencabutan. Nah, jatuh ya ini. Terus setelah itu pencabutan, Sapa klien dengan ramah dan perkenalkan diri Anda. nah nanti dibaca ya, itu sama seperti biasanya. Sapa klien dengan ramah, apa tujuannya? Oh Ibu, saya ingin mencabut IUD, seperti itu. Nah saat ingin mencabut IUD prosesnya sama, yaitu Ibu disuruh mengosongkan kandung kemih, kemudian kita
cuci tangan. Setelah kita cuci tangan, kita periksa lagi adneksanya, apakah adneksa suprapubisnya apakah ada nyeri atau ada benjolan. Kemudian tetap kita periksa genitalia eksterna, apakah ada keputihan, pendarahan, lesi, IMS dan yang lain-lain ya. Tetap. Kemudian tetap kita periksa juga di dalam secara inspeksi itu tetap ya. Jadi yang pemeriksaan tadi awal inspeksi, palpasi, inspeksi pakai spekulum atau inspekulo itu tetap. Kemudian kita melakukan lagi VT ya, VT apakah gerakan serviks bebas, apakah ada kehamilan atau pembesaran uterus, posisinya retro atau ante, kan kita lupa 5 tahun atau 10 tahun dia datang lagi kan lupa dia posisinya ante atau retro ya. Kemudian apakah ada benjolan, infeksi dan lain-lain tetap. Nah, setelah itu baru kita pasang spekulum vagina. Spekulum vagina lagi, ini yang untuk permanen ya. Nah, kalau kalau untuk lepas IUD ditambah aligator ya. Dan tanpa sondil, tanpa tenakulum, tanpa gunting. Jadi hanya tampon tang, aligator atau ring tang. Nah, apa gunanya? Kalau misalkan tampon tang ini kan sama ya, kita harus membersihkan areanya sebanyak 2 atau 3 kali. Setelah itu kita boleh, kalau misalkan benangnya itu kelihatan, kita boleh mencabutnya pakai tampon tang atau pakai ring tang. Kalau benangnya nggak kelihatan atau nongolnya sedikit, kita pakai aligator. Makanya kenapa ini punya cungul sedikit, karena ini nanti kalau benangnya nggak kelihatan dia bisa masuk porsio dan menjungkit benangnya. Tapi kalau benangnya kelihatan ngapain pakai ini? Nggak perlu. Kalau benangnya kelihatan boleh pakai 2 alat ini ya. Jadi kita masukkan, kita jepit benangnya seperti ini, kemudian kita tarik dengan mantap. Nah, kemudian kita kasih tahu ibunya, Bu, ini IUD-nya sudah saya lepas ya. Nah, kita taruh di bengkok. Harus dikasih tahu, kalau enggak nanti takutnya ibunya masih berpikir belum dilepas. Nah, setelah itu kita bersihkan lagi, itu ya kasanya. Kita bersihkan lagi. Setelah kita bersihkan, baru kita lepas spekulumnya. Tarik nafas ya Ibu, seperti itu. Sudah, habis gitu selesai. Bersihkan alat-alat.